Selamat datang di belajar pengadaan online melalui blog curhat PNS online www.heli.net. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Dan satu lagi, salam yang harus saya sampaikan kepada para ahli pengadaan, yaitu salam pengadaan. Pada sesi kali ini, kita akan mencoba memaparkan tentang etika pengadaan. Etika pengadaan ada pada Perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya yaitu pada pasal 6. Jadi, para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang jasa harus memenuhi etika antara lain. Ya. Pertama, harus melaksanakan tugas secara tertib disertai dengan rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang jasa. Kemudian, yang kedua, harus bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang jasa. Ketiga, tidak saling mempengaruhi, baik langsung maupun tidak langsung, yang bisa berakibat pada terjadinya persaingan tidak sehat. Selanjutnya, yang keempat adalah menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak. Jadi harus tertulis ya, bukan secara lisan. Selanjutnya, yang kelima adalah menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan atau istilah lain adalah conflict of interest. Pertentangan para pihak dari yang terkait dalam pengadaan barang jasa, baik secara langsung ataupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang dan jasa. Selanjutnya, yang keenam adalah menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam proses pengadaan barang dan jasa. Selanjutnya, yang ketujuh adalah menghindari dan mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dan atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau para pihak yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan negara. Yang kedelapan, tidak menerima, tidak menawarkan, tidak menjanjikan untuk memberi atau memberi hadiah, menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, berupa apa saja dari para pihak kepada siapapun yang diketahui atau diduga berkaitan dengan pengadaan. Selanjutnya kita akan membahas lebih lanjut tentang conflict of interest. Conflict interest ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang pertama adalah apabila dalam satu badan usaha, anggota direksi atau dewan komisarisnya merangkap sebagai anggota atau dewan komisaris pada badan usaha lain. Jadi ada dua badan usaha nih, PT XYZ, ABC. Nah ini dua-duanya dewan komisarisnya sama. Dan dia masuk ke dalam menjadi peserta dalam satu pelelangan atau seleksi yang sama. Ini termasuk conflict of interest. Yang kedua adalah apabila dalam pekerjaan konstruksi, ya, dalam pekerjaan konstruksi, konsultan perencana atau pengawas bertindak juga sebagai pelaksana pekerjaan konstruksi yang sebelumnya dia rencanakan dan pada pelaksanaannya diawasi juga karena dia sebagai konsultan pengawas juga atau konsultan perencana juga. Tapi ada kecualiannya, kecuali dalam kontrak pengadaan pekerjaan terintegrasi. Selanjutnya yang keempat adalah yang ketiga adalah apabila konsultan manajemen konstruksi atau konsultan MK berperan sebagai konsultan perencana atau konsultan pengawas. Nah, itu tidak boleh juga. MK berperan sebagai perencana atau pengawas juga, tidak boleh. Itu termasuk conflict of interest. Yang keempat adalah apabila pengurus koperasi pegawai dalam KLDI atau anak perusahaan dalam BUMN BUMD yang mengikuti pelelangan ini bersaing dengan perusahaan lain dan ternyata si pengurus ini merangkap juga sebagai anggota Pokja atau pejabat pengadaan atau pejabat yang berwenang menentukan pemenang. Selanjutnya,
PPK, ULP atau pejabat pengadaan, baik langsung atau tidak langsung, dia mengendalikan atau menjalankan perusahaan. Nah ini, PPK, ULP atau pejabat pengadaan punya perusahaan. Nah ini tidak boleh. Kemudian yang terakhir adalah hubungan antara dua perusahaan yang dikendalikan baik langsung atau tidak langsung oleh pihak yang sama, yaitu dengan memiliki lebih dari 50% sebagai pemegang saham. Nah ini konflik of interest. Dua perusahaan dikendalikan oleh satu manajemen dengan lebih dari 50%. Itu yang dapat disampaikan pada sesi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat berjumpa pada sesi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam pengadaan.